Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada perkataan fal madaru, adapun yang menjadi patokan ala ru'yatiha, atas terlihatnya aurat, itu bil quwah, itu dengan perkiraan. Wa illam tura, meskipun auratnya tadi itu tidak terlihat bil fa'li, secara nyata. Jadi kata beliau, yang menjadi patokan atas terlihatnya aurat itu adalah dengan perkiraan, meskipun secara nyata auratnya enggak terlihat. Seperti yang kemarin sudah disebutkan, yaitu tentang seorang yang memakai kerah baju tadi itu sangat longgar. Kemudian kalau seandainya dia rukuk, niscaya sebagian auratnya itu bisa tampak. Nah, maka ketika itu sholatnya itu tidak sah. Wakadha, begitu juga sholatnya seorang itu tidak sah laukana thawbuhu qasiran, seandainya adanya pakaiannya itu qasiran, itu pendek, bihaitsu, dengan sekira lam yastur, pakaiannya tadi itu enggak bisa menutup jami'al aurah, seluruh auratnya. Walau kana thawbuhu, seandainya pakaiannya itu yang kasyifu, itu terbuka, an ba'dil aurah, dari sebagian aurat, terbukanya tadi itu inda ruku', ketika ruku', awis sujud, atau ketika sujud, fala tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya al-an, seketika itu, ketika dia masih berdiri. Jadi kata beliau, kalau seandainya pakaiannya tadi itu bisa terbuka dari sebagian auratnya ketika dia melakukan rukuk dan sujud, maka sholatnya ketika itu enggak batal ketika dia berdiri. Bal, akan tetapi sholatnya seorang tadi akan menjadi batal. Kapan? Hatta yang kasyifa, sampai pakaiannya tadi terbuka dari sebagian auratnya, baru ketika itu sholatnya menjadi batal. Jadi selagi dia masih berdiri, belum melakukan rukuk dan sujud, maka sholatnya tidak batal karena belum terbuka auratnya. Tetapi ketika dia rukuk dan sujud kok auratnya terbuka, maka sholatnya menjadi batal karena terbuka auratnya. Hatta, bahkan lau sataro, seandainya seorang yang sholat tadi menutupi auratnya dengan sesuatu, indar ruku', ketika ruku', awis sujud, atau ketika dia sujud, walam yadhhar, dan tidak tampak, syai'un, sesuatu apapun, minal aurah, daripada auratnya, maka istamaratis sholatuhu ala sihah, maka terus berlangsunglah sholatnya ala sihah, atas dihukumi sah. Jadi memang kalau ketika dia ruku atau sujud, auratnya tadi ada yang terbuka, maka sholatnya itu enggak batal, sholatnya tadi batal. Jadi saya ulangi, kalau ketika dia ruku atau sujud, auratnya tadi itu ada yang terbuka, maka sholatnya batal. Tetapi kalau ketika ruku dan sujud, dia langsung menutupi auratnya yang terbuka tadi dengan sesuatu sehingga tidak tampak sedikit pun daripada auratnya ketika rukuk dan sujud, maka sholatnya tetap sah, enggak batal. Kemudian ini selesai pembahasan, sudah titik di sini. Kemudian kata beliau, wala tadurru, dan tidak masalah, ru'yatul aurah, terlihatnya aurat, min asfal, dari arah bawah.
Jadi kata beliau nggak masalah aurat tadi terlihat dari arah bawah. Ka'an sholat seperti seorang tadi itu sholat fi uluwin di bagian atas. Wa tahtahu sementara di bawahnya itu ada man, ada orang yara auratahu yang dia melihat auratnya min dhailihi dari ujung bajunya bagian bawah. Nah itu enggak masalah. Karena yang menjadi patokan di dalam menutup aurat itu adalah dari arah atas dan dari arah sisi-sisi kanan kiri, depan belakang. Bukan dari arah bawah. Kemudian kata beliau walau lam yajid ar-rajulu walau lam yajidir rajulu seandainya seorang laki-laki itu tidak mendapati illa kecuali thawba haririn yaitu pakaian yang terbuat dari sutra maka lazimahu wajib baginya bagi rajul tadi as-satru bihi menutupi auratnya bihi dengan pakaian yang terbuat dari sutra tadi. Kemudian wa yusannu dan disunahkan lirrajuli bagi seorang laki-laki ayal basa dia memakai lissolati untuk sholatnya ahsana thiyabihi pakaiannya yang paling bagus. Jadi disunahkan seorang yang hendak melakukan sholat hendaknya dia ketika mau sholat memakai pakaian yang paling bagusnya, pakaiannya yang terbaik. Kemudian disunahkan juga wa ayyusalliya dia tadi sholat fi thawbaini menggunakan 2 lapis pakaian. Kenapa? Alasannya li hadithi karena ada hadis Nabi SAW beliau bersabda idza shalla ahadukum apabila salat salah seorang di antara kalian falyalbas maka hendaknya dia memakai thawbaihi 2 lembar atau 2 lapis pakaiannya. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah SWT itu ahaqqu itu lebih berhak ayyuzayyana lahu dihiasi lahu bagi Allah. Jadi yang dimaksud menggunakan 2 lapis pakaian tadi adalah walaupun menggunakan satu pakaian, misalnya menggunakan gamis panjang, satu pakaian itu sudah sah, tetapi lebih utama dia menggunakan lapisan bagian dalam. Sehingga walaupun dari arah bawah pun auratnya itu enggak terlihat. Nah, itu yang dimaksud dengan menggunakan 2 lapis pakaian. Kemudian kata beliau wa yukrahu dan dimakruhkan ayusalliya seorang sholat fi thawbin di dalam pakaian atau menggunakan pakaian fihi yang ada pada pakaian tersebut itu suratun ada gambarnya. Jadi sholat menggunakan pakaian yang bergambar itu dimakruhkan. Karena yang pertama bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan dirinya sendiri. Yang kedua bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Jadi hendaknya ketika sholat pakaian yang digunakan itu adalah pakaian yang polos. Itu yang lebih utama. Kemudian wa ayyusalliyar rajul dan dimakruhkan juga seorang laki-laki itu sholat mutalathiman dalam keadaan menutup wajahnya. Wal mar'atu dan perempuan itu mutanaqiban dimakruhkan juga bagi perempuan sholat dalam keadaan mutanaqiban yaitu memakai cadar. Memakai niqab ini cadar. Hal itu dimakruhkan illa kecuali antakuna kecuali adanya perempuan tadi
itu fi makanin di satu tempat, wahunaka sementara pada tempat tersebut itu ajanibu ada laki-laki asing, la yahtarizuna yang mereka tidak menjaga diri mereka minan nazar dari melihat ilaiha kepada perempuan tadi. Fala yajuzu maka ketika itu enggak boleh laha bagi perempuan tadi raf'un niqab membuka cadarnya, enggak boleh. Ila kecuali idza apabila satarat perempuan tadi menutupi wajhaha wajahnya bisyai'in akhara dengan sesuatu yang lainnya. Jadi memang yang lebih utama seorang wanita tadi itu sholat di ruangan yang khusus digunakan untuk diperuntukkan untuk wanita. Paling utamanya di situ, di ruangan yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Sehingga ketika dia sholat, dia nggak perlu memakai cadar. Tetapi kalau di tempat tersebut itu banyak laki-laki yang nggak bisa menjaga pandangannya dari melihat perempuan tadi, maka nggak boleh ketika itu dia melepas cadarnya. Karena di dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang muktamad, yang kuat, yang difatwakan di dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan itu wajib menutup seluruh tubuhnya ketika berada di luar sholat. Tetapi ketika dia di dalam sholat, wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Itu di dalam sholat. Adapun auratnya wanita di luar sholat, seluruh tubuhnya, jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Nah, ini mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.